Di kemarin kita membahas tentang sholat ya, ayat yang berkenaan dengan sholat dan hadis ya, kemudian kiblat. Jadi sholat dengan kiblat disebut satu rakaat. Kalau kita lihat, Allah menyampaikan kepada kita waktu sholat yang pertama itu zuhur ya. Jadi ketika matahari tergelincir, berarti waktu zuhur. Ketika matahari akan terbenam, ya, masuk asar. Kemudian masuklah matahari tadi terbenam sampai datang gelap, nanti maghrib dan isya. Lalu setelah itu nanti ada baca soling namanya. Baca soling ini kan memang kalau kita di sini tidak bisa pilihan, sulit ya, karena ini mau subuh sana. Nanti jam 6:05, ya kan? Kita sini masih jam 9 siapa ya? Nah, tapi itulah dia. Karena memang waktu sholat itu bukan sholat yang berbeda ya, waktu sholat yang berbeda. Nah, itulah pengaruh matahari dari bumi dan bulan dari bumi. Makanya global itu kan yang kita fokuskan di situ adalah matahari, bulan, bumi. Lalu kemudian kiblat ya, kiblat itu kan pun itu berbeda. Ya, kalau kita di Bija ini, kebetulan kita ini kan di Bija Timur, kiblatnya kan sana ya. Kalau kita lihat sholat masjid kita ini sana. Habis nanti kalau saudara yang pulang, ya mungkin bisa ke sana atau ke sana. Dan apa itulah yang Bapak masukkan kemarin itu konversi tadi maksudnya. Nah, mengapa terjadi perbedaan ya waktu sholat dengan arah kiblat? Karena memang kita ini kan ada 4 ya, utara, selatan, barat, timur. Nah, ini berbeda. Kita saja Indonesia aja berbeda, apalagi kalau kita sudah keluar Indonesia. Seperti Bapak sampaikan tadi kan waktu sholat di Jogja itu jam 4 kurang ya, setengah 4 kalau kita menangkan dan sinar setengah 7 kan. Nah, kiblatnya pun berbeda. Padahal kita ini masih Indonesia ya, belum kita keluar. Nah, kalau Malaysia itu perbedaannya yang bukan Amerika. Kemudian masalah kiblat ini memang ada 2 hal yang perlu kita pahami ya. Karena memang dahulu orang tua kita dahulu menentukan arah kiblat itu dengan manual ya. Apa yang mereka lihat? Yang kondisi alam ini. Nah, seperti ini datang ini jam 3:30. Jadi kalau orang tua kita dulu pada 3:30 dia siap-siap mau pulang ke rumah. Kalau waktu itu dia harus dilakukan. Kemudian kalau kita saat ini ya tak lagi seperti itu, kita gunakan saja aplikasi kiblat ya atau aplikasi sholat. Nah, sudah tinggal apa saja tergantung kita. Karena memang kita sudah sangat digital, jadi semua itu serba bisa diakses ke melalui internet, yang melalui handphone dan sebagainya. Nah, kalau dahulu seperti itu, nah, ini kan penampak tadi masuk asal. Orang tua kita dahulu itu, Bapak ingat itu ya, waktu kakek Bapak dulu untuk beladak, semampan itu udah besar-besar, ya kan? Jadi sebenarnya itu nanti ilmu kalau keluar, ya, kita akan bahas tentang metode hisab dan ruqyah. Nah itu yang membuat terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dan ya, pemerintah. Tapi perbedaan itu jangan membuat kita berantem begitu ya, biasa saja. Jadi kalau ditanya orang Pak, mana yang benar Pak? Pelawiknya, dua benar. Jadi selama Pak pelawik, ya, terus kita benci. Jadi Muhammadiyah sudah mengumumkan, kita belum. Kenapa belum Pak? Karena kita menggunakan metode ya, ini kan tidak langsung gini. Mas bilang, Bapak melihat surat langsung. Begitulah. Kemudian itu melihat langsung posisi bulan. Ya, bagaimana Pak caranya menggunakan alat? Itu nanti akan
atau oleh pemerintah, ya biasanya itu pemerintah akan menyebar lebih kurang 110 titik seluruh Indonesia, ya dari Sabang sampai Merauke. Karena itulah masing-masing apa yang diumumkan. Misalnya di Aceh sudah melihat 50, kalau kita katakan 105, ya ada aja 90 yang melihat bulan, berarti sudah masuklah Ramadan itu. Tapi kalau kurang ini berarti masuk metode kedua, bisa, gitu ya. Pemerintah itu, kalau tanpa hilal, maka menggunakan metode hisab, tapi bisa Pak, yaitu gunakanlah bilangan sahabat itu dia tidak kuat. Jadi kita biasanya. Tapi metode yang pertama. Tapi kalau kelurahan ini nampak, kita nggak usah lagi periksa. Sedangkan Muhammadiyah dia menggunakan periksa. Mereka sudah itu dia dari awal. Enggak ada anjir. Kebetulan tahun ini mereka sudah hitung 1 Maret 2005 jatuh 1 November. Itu kita memberitahu. Ya. Baru setelah itu nanti itulah sudah isbat namanya. Sudah isbat itu adalah dirapatkanlah oleh Menteri Agama ya semuanya, baru turunkan ke masyarakat. Biasanya Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret. Oke, baik. Pertanyaan? Ya, kita cukupkan saja ya. Yang hari ini mohon nggak mendukung saja ya. Sudah bisa mati. Bulan hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.